Halo Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa Sumatera Utara. Hari ini hadir menjumpai Anda, memperbarui informasi Anda seputar Sumatera Utara edisi Senin 15 Mei 2023. Bersama saya Muhammad Budi SR. Dan saya Putri Rahmadani Zain. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, budidaya pohon anggur saat ini banyak diminati masyarakat. Bahkan pohon anggur sebagian ditanam di pekarangan rumah warga. Seperti yang dilakukan salah seorang pemuda bernama Yogi Jagaddewo asal kota Binjai Utara, tepatnya di daerah Tandem Hilir. Sejak tahun 2018 lalu, Yogi panggilan akrabnya. Awalnya iseng untuk menanam pohon anggur dan dirinya sempat disepelekan para tetangga karena tidak mungkin pohon anggur bisa berbuah di areal sekitar rumahnya. Namun berkat kegigihan dan keinginan yang kuat belajar dari buku dan YouTube, Yogi di usianya yang masih muda, yaitu 29 tahun, dapat menepis dan membuktikan bahwa hasil budidaya pohon anggurnya dapat berbuah lebat dan sangat menjanjikan. Di atas lahan yang berukuran 15 x 25 meter persegi, Yogi mampu menyulap pekarangan rumahnya menjadi kebun anggur dengan varietas tanaman anggur, sekaligus tempat wisata bagi pengunjung yang sengaja datang dari dalam dan luar kota untuk melihat secara langsung buah anggur yang bergelantungan di halaman rumahnya. Yogi mengatakan menanam tanaman anggur selain untuk dikonsumsi juga untuk menghiasi pekarangan rumah. Tanaman anggur yang menjalar membuat pekarangan rumah menjadi lebih sejuk, apalagi saat ini panas mencapai 35 derajat Celcius. Yogi menjelaskan biasanya buah anggur tumbuh di daerah dataran rendah dengan intensitas cahaya matahari yang tinggi. Namun setelah ditanam, pohon anggur tidak boleh langsung di lahan terbuka untuk menghindari hujan dan matahari secara langsung. Oleh karena itu disarankan agar menanam pohon anggur harus di media tertutup, namun dengan pencahayaan melalui atap transparan agar dapat menyerap sinar matahari. Menurut Yogi, anggur hasil budidayanya ini ditanam secara penyetakan tanaman, yakni bibit batang anggur lokal di stik dengan bibit import sehingga dapat menyesuaikan iklim tropis di Indonesia. Biasanya anggur di luar negeri hanya dapat berbuah sekali dalam setahun karena musim dingin anggur tidak dapat berbuah. Namun di Indonesia cenderung beriklim tropis atau panas sangat mendukung anggur senantiasa berbuah dan tidak mengenal musim. Tanaman anggur membutuhkan panas yang tinggi untuk pembuahan dan layu jika sering terkena air hujan. Dalam setahun tanaman anggur dapat berbuah 3 kali. Selain itu perawatan buah anggur juga cukup mudah dan tidak memerlukan biaya yang tinggi serta pohon anggur bisa hidup hingga puluhan tahun. Yogi dan keluarganya juga memanfaatkan kesempatan dengan menjual beraneka makanan hingga pengunjung sambil menikmati makanan dapat juga mencicipi dan memetik langsung buah anggur serta membeli buah anggur yang manis dan segar dengan harga yang relatif terjangkau. Yogi berharap pemerintah selalu mendukung komunitas dan asosiasi anggur, terutama dalam sertifikat dan legalitas benih dari beragam varietas anggur yang dikembangkan. Ceritanya saya kan di sini buka studio percetakan di Gida Printing lah. Jadi saya kenal anggur itu karena saya mengisi waktu luang lah, karena nggak ada kegiatan sebelum atau sesudah tutup toko atau hari libur, saya nggak ada kegiatan kan suntuk. Jadi saya coba nanam lah, dulu nggak pernah nanam anggur sih, coba hidroponik, cabai, sayur-sayuran pertama di sini. Cuman saya lihat di sosial media ada nanam anggur berbuah. Jadi saya coba nanam anggur, rupanya ternyata buah. Perawatannya dia harus kenal dulu karakter dia. Dia nggak suka banyak air, dia nggak suka air hujan. Jadi kalau kita medianya agak kita tinggikan, sama kita kasih atap lah naungan, karena kita kan cuacanya tropis ya. Kita di Indonesia karena nggak ada musim dingin, musim gugur, jadi buahnya kapan aja Bu, sepanjang tahun. Jadi tinggal kita mau lebaran panen 3 bulan sebelum lebaran kita pangkas. Harapannya semoga pemerintah kita mensupport lah di dunia pertanian ini, contohnya khususnya di pertanian, karena kan di anggur lah, karena kan di anggur ini ibaratnya orang masih mitos lah, orang anggur itu nggak bisa buah, langka, anggur itu ya? asam, jadi banyak orang nggak percaya. Ya pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara hari ini. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Putri Rahmadani Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.